di Markiro. Mari kita ngobrol bersama aku Mia dan Riri. Dan juga kita hari ini kedatangan tamu yang spesial. Ayo kita tunggu ya. Kita panggil ya. Satu, dua. Aku terkejut. Aku dari mana? Ya ampun ada orang. Ya ampun ada orang. Dari mana? Dari mana ini? Ya ampun. Ada pintu Doraemon dari bawah. Perasaan tadi kita cuma berdua loh di sini. Iya, kok bisa muncul? Siapa ya? Ajaib. Iya, ajaib banget. Aku ajaib. Silakan bisa perkenalkan dirinya. Halo semuanya, nama aku Gita. Aku di sini aku nggak tahu juga jadi apa. Jadi hari ini aku di skrip cuma jawabin pertanyaan dari dua orang ini. Semoga nggak sulit ya. Nih, apa kabar? Selama stay at home, kita ngapain aja nih? Aku banyak merenung sih, banyak merenungi segala dosa dan kesalahan. Terus banyak merenungi kata-kata apa yang sudah aku lontarkan selama ini ke orang-orang, ke media sosial atau apapun itu, karena kita nggak bisa jauh-jauh dari apapun yang kita katakan, itulah penilaian orang tentang kehidupan kita. Jadi gini, tadi kan dibilang selama masa ini di rumah ya, selama stay at home, kayak banyak merenung apa yang diperkatakan di sosial media. Emang kalau misalnya kamu sendiri di sosial media itu kayak kamu tuh biasanya sharing tentang apa sih? Kayak maksudnya ada kamu atur nggak kayak cuman khusus foto-foto doang, atau misalnya di dalam foto itu ada sharing-sharing, atau misalnya kayak ada kata-kata quotes-quotes gitu atau gimana gitu? Oke. Jadi sebenarnya tuh kita ada perubahan ketika kita sudah melayani, ketika kita sudah aktif dalam suatu gereja dan persekutuan, itu tidak mungkin kita menjadi orang yang sembarangan dalam berkata-kata dalam media sosial, karena nggak bisa dipungkiri semua orang pasti akan ngecap kita tuh, ibaratnya di dahi kita tuh pelayan Tuhan kan, sering kan udah dengar kata-kata itu. Jadi ketika orang sudah tahu kita nih melayani Tuhan, apapun yang kita perkatakan itu nanti orang akan melihat bahwa oh kok dia melayani tapi kata-katanya seperti ini, sehingga ketika aku sudah benar-benar melayani Tuhan dengan kehidupanku, maka perkataanku pun baik itu di media sosial atau dengan orang sekalipun itu harus dijaga, bukan untuk menjaga diriku tapi untuk menjaga siapa yang kulayani. Itu sih intinya. Luar biasa. Pasti di dua-duanya lagi blank lagi. Iya, Mungkin kita bisa bahas dari awal basic, bagaimana kita mengetahui bahwa diri kita ini berdampak atau enggak. Mungkin iya. ada orang yang bingung berdampak itu seperti apa, berdampak itu bagaimana. Kan orang sering ngomong kamu harus berdampak hidupnya, kamu harus jadi orang, kamu harus jadi apa. Nah tapi ternyata keadaannya orang banyak bingung berdampak itu apa sih sebenarnya dan bagaimana. Nah aku mulainya dari hal simpel. Kita mau tahu kita ini berdampak atau enggak untuk kehidupan seseorang, itu dari hal yang sangat simpel. Bisa kita lihat ketika kamu ada di suatu tempat, apakah orang itu menyadari kamu ada di situ atau enggak. Dalam artian, ketika kamu nggak ada di tempat itu lagi, apakah orang akhirnya notice, oh kok dia mana ya, dia kok nggak ada ya. Nah, mulai dari hal sekecil itu dulu, kamu bisa tahu orang lain tuh memperhatikan. Kayak gitu sih. Kalau misalnya kamu ada di suatu tempat dan kamu orang lain nggak tahu kamu ada di situ, itu harus tanda tanya di kitanya, apakah kita ini sudah cukup berperan dalam suatu tempat itu. Gitu sih. Melewati kehidupan pribadi juga nggak sih? Iya, Kan, pasti dong. kehidupan pribadi kita juga bisa membawa berkat dan dampak juga kan untuk kehidupan orang lain. Maksudnya dalam artian kalau misalnya kita nih berteman kan dalam lingkaran pertemanan, kita juga pasti ngelihat kehidupan pribadi seseorang ini bagaimana gitu. Nah, berdampak di sini juga kan dalam kehidupan pribadi kita gimana, terus hubungan kita dengan Tuhan, terus terutama juga hubungan kita dengan manusia gimana gitu loh. Apakah kita bisa menjadi terang dan bisa berdampak kayak gitu kan? Iya benar, jadi lebih ke bukannya kita memberikan pencitraan di media sosial tadi ya, karena tadi kan awal kita nyinggung bagaimana kita jaga perkataan, kita jaga apa yang kita publikasi. Oke, itu sudah dijaga, tapi kalau kita nggak bisa jaga hidup kita seolah-olah kita nih hebat banget nih di media sosial, tapi di kehidupan yang pribadinya tadi kayak yang disinggung Berbanding sama terbalik. tiba-tiba berbanding terbalik. Dan apakah itu jadi dampak? Ya enggak, pasti itu akan menjadi hujatan untuk diri sendiri. Loh, dia di media sosial gini-gini, dia di gereja pelayanan, kok aku lihat secara live-nya kok jadi kayak gini. Nah itu kan malah balik lagi nyerang, Jadi batu sandungan. iya, hasilnya. malah jadi batu sandungan. Makanya kemarin itu aku ada posting gini, kalau kalian mau jaga image dengan menjaga media sosial, itu tuh sama sekali nggak guna.
dan sama sekali itu tuh melelahkan, baik untuk diri kita yang sok-sok jaga image atau untuk orang yang ngelihat oh ini orang cuma jaga image. Jadi sebenarnya kuncinya tuh bukan dijaga image-nya, bukan gimana cara kita menjaga di media sosial, tapi bagaimana cara kita basic dulu menjaga hidup. Kita harus mulai dari menjaga hidup. Nah, ketika kita menjaga hidup kita, maka otomatis itu akan berdampak juga ke media sosial. Ketika kita jaga hidup kita, media sosial kita nggak bakal sembarangan. Karena hidup kita ini udah benar, lalu ketika kita masuk ke media sosial, ya nggak mungkin tiba-tiba kita jadi nggak benar kan. Nah, karena hidup kita udah benar, pasti media sosial kita juga benar. Harusnya tuh kembali ke awal dulu, jaga hidup, bukan cuma jaga media sosial. Intinya di saat kita udah bisa menjaga hidup dengan cara yang benar, kita juga pasti bisa memilah gitu kan, mana yang akan kita share di media sosial gitu loh. Jadi kita nggak asal ngepost, nggak asal nge-share gitu loh. Jadi kita pasti lebih mikir, oh di saat hidupku kayak gini pasti kita juga mau yang terbaik gitu kan di media sosial, bukan karena pencitraan, bukan karena kita sok suci ataupun apa, tapi karena kita tahu oh hidupku udah kayak gini, dalam artian kita pengen share sesuatu hal yang kita apa sih yang udah kita alami gitu kan, supaya orang juga bisa merasakan kita berbagi kebaikan karena kita juga udah mengalami itu gitu kan. Iya benar. Jadi jaga hidup ini juga berkaitan dengan kata berdampak tadi. Ketika orang melihat kita segitu rupanya untuk menjaga hidup kita, wah dia ini loh nggak sembarangan pergaulannya, dia nggak sembarangan bertutur kata, nggak sembarangan berperilaku, wah sedemikian nih dia jaga kehidupannya. Otomatis orang lain akan berpikir, wah dia aja bisa kayak gitu, kenapa aku enggak? Terus ya banyak lah, jadi orang akhirnya orang notice keberadaan kita. Nah itu sih intinya, mau berdampak berarti orang notice kita ada di situ. Nah lewat apa? Lewat jaga kehidupan dulu pertamanya, lalu jaga orang lihat kita harus jaga kehidupan. Ketika orang lihat oh hidupnya nih udah bener nih, berarti orang ini baik, berdampak positif, dan akhirnya orang akan mau bergaul dengan kita. Ketika orang mau bergaul dengan kita, di situ kita menyebarkan dampak. Karena nggak mungkin kita bisa nyebarin dampak positif ini ketika orang itu nolak kita dari awal. Nah, jadi tahap pertama untuk jadi berdampak, kita harus tahu apakah kita itu dinotis sama orang ketika kita ada dalam suatu tempat. Yang kedua, kita benar-benar harus jaga hidup kita. Jaga hidup. Supaya orang ngeliat kan hidup kita kan surat terbukanya Tuhan nih. Nah itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, aku tadi ngomong apa ya? Dan poin yang ketiga yang paling penting, bagaimana kita bisa menjalin hubungan sehingga orang lain mau berteman dengan kita, baru di situ kita bisa menyebarkan dampak. Gitu sih. Luar biasa. Nah kalau misalnya di sini orangnya itu dia merasa dia itu bukan orang yang berdampak, tapi dia ingin berusaha menjadi orang yang berdampak. Nah menurut kamu tuh kayak gimana sih caranya biar dia bisa memperbaiki dirinya, kayak gimana? Mungkin kayak awalnya itu dia kayak bobrok banget, atau misalnya dia punya sesuatu hal yang memalukan banget, tapi dia tuh pengen berusaha untuk mengubah segalanya itu agar ia bisa dilihat bahwa dia ini bisa punya bisa punya dampak di tengah-tengah keluarganya ataupun lingkungannya, dan dia itu juga bisa membawa dampak yang baik untuk teman yang lain. Oke. Jadi ceritanya nih orang dia dari posisi yang bawah tapi dia berusaha untuk pengen mau bangkit dan mau jadi dampak. Gimana caranya jadi dampak kalau hidup ini udah hancur sebenarnya? Itu mungkin. Yang pertama itu harus terjadi pemulihan di dalam dirinya sendiri. Karena orang yang berdampak itu nggak mungkin orang yang belum pulih. Pasti. Orang yang berdampak nggak mungkin orang yang belum pulih. Jadi kunci yang pertama ya dia harus mengampuni diri sendiri. Karena kan kalau orang yang aku lihat dari gambaran yang Nia ceritakan tadi, orangnya pasti akan menyesali diri dan pasti dia akan merasa aku ini sudah salah banget nih, hidupku ini sudah kacau banget karena aku. Dia nggak nyalahin orang lain memang, tapi dia nyalahin dirinya. Nah kunci yang pertama ya dia mengampuni dirinya sendiri dulu. Dia datang sama Tuhan, minta ampun, dan ya pasti ketika kita datang dalam hadirat Tuhan, Tuhan tuh Allah yang mengampuni. Itu sih. Lalu terjadi pemulihan di sana. Ketika terjadi pemulihan, gambar dirinya udah utuh lagi. Ketika gambar dirinya sudah dipulihkan sama Tuhan, maka perlahan kita nggak usah ngajarin nih orang itu mau gimana. Tuhan pasti akan bimbing dia sendiri kok. Roh Kudus pasti akan kasih tahu apa yang harus dia lakukan, pertama untuk keluarganya, untuk teman-temannya. Nah itu sih intinya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Apakah untuk menjadi dampak itu keharusan atau sebuah pilihan? Oke. Dari tadi kita udah bahas
gimana kita harus berdampak. Nah, Yes. tapi sebenarnya di dalam pembahasan ini nih kita nggak bisa menuntut orang kamu harus berdampak, kamu harus berdampak. Jadi jawabannya, apakah berdampak itu pilihan atau keharusan? Itu pilihan, teman-teman. Jadi kalian mau jadi orang yang berdampak atau enggak itu bebas, kalian 100% kalian bebas milih. Jadi di sini nggak ada paksaan kamu harus berdampak, kamu harus berdampak, tidak, itu pilihan. Tapi kalau kita mau menjadikan hidup kita tuh lebih bermakna, ya kita nggak bisa untuk menjadi orang yang biasa-biasa. Kita harus kasih dampak, dan kita mau hidup kita tuh berguna buat orang tuh kayak gimana, ya jadi dampak lah yang baik. Jadi ya silakan jawab sendiri ya di dalam hati kalian, apakah aku harus berdampak atau ya udah deh aku hidup biasa-biasa, aku nggak usah yang berdampak, capek kayak gitu, aku biasa-biasa aja deh, mau aku ada di sini nggak apa-apa deh, orang nggak usah notice aku aja, aku lebih nyaman. Ya kalau itu nyaman di kamu ya terserah, tapi someday, suatu saat kamu akan berpikiran apa yang sudah kamu lakukan di dalam kehidupan ini. Itu sih, jangan sampai, ini aku mau kasih saran, jangan sampai ketika kamu nanti udah mungkin udah lebih tua, udah lebih gimana ya, umurnya udah lebih lanjut, tiba-tiba kalian berpikir apa yang sudah aku lakukan selama ini. Nah, itu nanti kembali ke penyesalan. Jadi di sini kita bahas kenapa sih kita perlu untuk jadi orang yang berdampak, supaya intinya kalian tuh nggak nyesal di kehidupan kalian di yang akan datang. Ketika kalian udah di umur yang lebih dewasa, kalian akan berkata, oh ternyata aku sudah memberikan dampak positif ini loh buat teman-teman, buat keluarga, sehingga kalian akan bisa tersenyum untuk melihat masa lalu. Oke. Nah, selain itu ada keuntungan lain nggak selain kita yang mau memilih untuk menjadi berdampak di tengah-tengah orang lain? Menurut kamu apa nih? Ada lagi? Jadi bertanya apa keuntungan kita hidup berdampak? Keuntungannya sebenarnya tuh nggak ada sih buat diri kita. Ini aku bilang, kalau kita mau hidup berdampak itu jangan cari keuntungannya apa dulu. Mungkin ada yang berpikir kalau hidupku berdampak mungkin aku untung, aku akan jadi tenar. Mungkin ada yang berpikir gitu. Kalau aku sih bilang, kalian nggak mulu-mulu kalian bisa tenar. Kalau kalian berdampak cuman buat lingkungan yang kecil, apakah kalian otomatis tenar? Ya enggak. Jadi motivasi utamanya kita tuh untuk berdampak tuh nggak cari keuntungan. Pertama itu, jangan pernah cari keuntungan dari hidup yang berdampak. Terus sebenarnya ada keuntungan yang bukan secara kita kelihatan, atau keuntungannya itu nggak kita nikmatin hari ini. Nah, kalau tadi masalah tentang ketenaran, mungkin kita bisa, oh jangan-jangan nih nanti kalau aku berdampak aku akan terkenal, aku akan tadi kan kalau kita ngomong dampak yang positif, orang lain pasti akan mau bergaul dengan kita, otomatis oh aku akan jadi banyak teman. Mungkin pikirannya oh keuntungannya bisa banyak teman lah kayaknya. Nah, ternyata bukan itu juga, teman-teman. Jadi kalau kita berdampak itu keuntungannya bukan buat diri kita, dampaknya justru buat orang-orang di sekitar, dan yang terlebih buat Tuhan. Kalau kita hidup untuk Tuhan, kita bisa berdampak. Nah, itu kita harapkan pasti kemuliaan Tuhan dong yang dinyatakan, bukan buat diri kita, bukan niatnya orang muji kita, bukan niatnya orang bisa suka sama kita, bukan, karena itu kan salah. Jadi orang akan melihat ketika kita berdampak, wah ternyata orang-orang di sekitarnya ini loh diberkati juga. Jadi orang lain tuh ketika kita hidupnya berdampak, orang lain tuh harusnya fokusnya ke orang-orang di sekitar, dan fokusnya itu kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita melayani, gitu sih. Jadi intinya keuntungannya bukan untuk diri kita, tapi untuk Tuhan dan untuk orang-orang sekitar. Ketika kita jadi dampak yang baik, orang lain juga pasti akan suka sama orang-orang yang kita kenal. Misalkan Mia hidupnya nih berdampak kepada orang A nih, misalnya tiba-tiba orang A ini tahu kalau Kariri ini teman dekatnya Mia, otomatis si A ini akan menilai, oh iya Kariri ini temannya Mia, Mia kan dampaknya baik banget nih buat hidupku, ya pasti Kariri juga dampaknya baik buat hidupku. Nah jadi kayak gitu, jadi timbal baliknya keuntungannya malah untuk Kariri kan. Kalau kita lihat, kalau di Mianya kan biasa-biasa, jadi dari situ kita bisa lihat kalau kita nih perlu untuk jadi orang yang berdampak supaya memberkati orang lain, gitu sih. Artinya untuk jadi dampak ataupun berdampak di dalam kehidupan keluarga ataupun lingkungan sekitar, kita tuh harus punya motivasi yang benar dulu, gitu kan.
Jadi kita nggak mikir untuk keuntungan diri sendiri, tapi gimana nih kita bisa jadi berkat. Kita tuh mencurahkan dalam artian kita berbagi gitu kan. Gimana sih untuk jadi dampak bagi orang lain dan keuntungannya untuk orang lain, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Makanya motivasi kita juga harus bener dulu gitu kan, supaya nggak salah. Bener banget. Oke. Terus Jadi kayak bukan soal berdampak ini, bukan soal kita mau mencari perhatian di antara orang lain. Ya. Kita nggak mau jadi orang yang kayak diperhatikan semua orang, kayak mencari ketenaran atau apapun itu. Tapi karena kita tuh sebenarnya punya dalam hati kita tuh pengen orang lain itu bisa merasakan dampak yang baik dari kita, dan mereka juga mungkin akan mengikuti dampak baik itu juga di kehidupan mereka. Betul sekali. Tepat. Oh iya, jadi dari tema kita hari ini yang tentang berdampak, kita sebenarnya di sini cuma sharing ya apa yang kita pikirkan tentang berdampak itu gimana, apa misalnya keuntungannya kalau kita memang berdampak, ataupun berdampak itu pilihan atau keharusan. Itu semua kita di sini hanya untuk sharing, bukan untuk ngejudge kalau kalian itu harus berdampaknya kayak gini, ataupun kayak apa yang kita bilang ini kalian harus ikutin. Karena kita juga kan sampai saat ini kita juga masih berusaha untuk terus mengoreksi diri kita juga masih banyak yang perlu kita pelajarin. Jadi kita sama-sama masih belajar kok di sini. Jadi kalian yang mau berusaha untuk memulai cara yang baru untuk membuat diri kalian bisa berdampak di tengah-tengah orang lain, ya keep going lah. Jangan kalian merasa minder atau apa, tapi kalian tetap harus terus berjuang. Dan jangan lupa untuk membawa dampak positif ya di antara orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Yes, dan pastikan teman-teman kalian mendapatkan sesuatu dalam menonton video ini. Oke, sekian untuk hari ini dan thank you for your time kita, dan sampai ketemu di lain kesempatan. Bye-bye. Bye. Nah, kayak apa nih ngekatnya? Tiba-tiba nanti kan itu bukan akhir kalimat. Yang Iya. Matikan dulu. Berjalan bersama tadi tuh. Dan berjalan bersama-sama. Aku lupa. Kita berdua gitu. Aku lupa. Tiba-tiba Aku lupa. Astaga. tolong. Kita berdua kita sudah. Aku lupa. Kayak kita lihat tuh coba narasi. Yang meledak sendiri. Padahal kita nggak ada interupsi. Iya, enggak ada, tapi akunya gara-gara aku lupa langsung. Terlihat. Udah aku nanti kukat yang itu aku kirim ke kita. Ya kirim ke aku lah, tolong. Itu penting. Astaga, ya ampun. Tadi Tadi itu orang-orang yang Itu nanti bisanya kayak itu. berapa sampai mana? itu nanti bisa kita Iya, cut. lah, sampai mana tadi lah? Sampai mana ya? Padahal sudah bagus. Yang iya makanya tuh yang kita masih berproses juga, nggak ada